Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat salah satunya yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah. Semoga kita semua dengan tambahan hidayah tersebut dimudahkan oleh Allah SWT dalam beramal saleh. Salah satunya kita mohon petunjuk kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Salawat dan salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang tanda-tanda isim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit memahami tentang tanda-tanda fi'il, alamatul fi'li. Qala wal fi'lu, qala wal fi'la yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'nisi as-sakinah. Ya, fi'il dikenal dengan qad, huruf sin, sawfa, dan huruf ta'nis yang disukun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat fi'il dibedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan huruf, dengan 4 tanda. Ya, jadi fi'il itu dibedakan ya dengan saudaranya. Apa dua saudaranya? Yakni isim dan huruf, dengan 4 tanda. Kapan engkau mendapatkan pada sebuah kata salah satu darinya, yakni tanda fi'il, atau engkau melihat bahwa kata itu bisa menerima tanda salah satu dari tanda fi'il, yaitu di antara tanda fi'ilnya adalah qad, huruf sin, sawfa, dan huruf ta'nis yang disukun. Amma qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li wa huma, ya, adapun qad masuk pada dua jenis fi'il, yakni fi'il madi dan fi'il mudhari'. Jika qad masuk pada fi'il madi, maka menunjukkan salah satu di antara dua makna atau memiliki maksud, yaitu tahqiq, yang maksudnya adalah sungguh, dan taqrib, atau maksudnya adalah memiliki maksud hampir. Adapun contoh yang menunjukkan tahqiq tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, ya, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang mukmin. Adapun dalam ayat lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah meridhai orang-orang yang beriman. Adapun dalam contoh sehari-hari kita, ya, qad hadara Muhammadun, sungguh Muhammad telah datang. Dan dalam contoh lainnya, qad safara Khalidun, ya, sungguh Khalid telah berpergian. Adapun contoh yang menunjukkan
takrib adalah ucapan orang yang mengumandangkan iqamah untuk mengajak orang-orang beriman untuk salat. Qad qamatis salat, ya, salat akan ditetapkan. Dan ucapanmu, ya, dalam contoh sehari-hari, qad kharabatis syamsu, ya, matahari hampir tenggelam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun qad, ya, wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari' dallat 'ala ahadi ma'nayaini aydan. Jika qad masuk pada fi'il mudhari', maka menunjukkan salah satu di antara dua makna juga. Yang pertama adalah taklil, menunjukkan atau memiliki maksud jarang, dan taksir, sering. Jadi perbuatan tersebut, ya, dilakukan sering. Contoh yang menunjukkan taklil adalah qad yasdukul kadzubu, ya, pendusta terkadang benar. Ya, jadi seorang pendusta yang sehari-hari berbohong, ucapannya tidak bisa dijaga, omongannya, ya, terkadang benar. Nah, makanya dikatakan qad yasdukul kadzubu, pendusta terkadang benar. Jadi seringnya berbohong, tetapi kadang benar, ya. Jadi benarnya itu sedikit, tapi banyakkan bohongnya, ya. Adapun contoh lain, ya, qad yadujul, ya, qad yajudul bakhilu, orang yang kikir terkadang derma, ya. Jadi orang yang pelit, ya, seringnya tidak mau berderma, tapi berdermanya kadang, ya. Kemudian qad yanjahul balidu, ya, orang yang bodoh terkadang berhasil. Adapun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menunjukkan taksir, contohnya adalah qad yanalul mujtahidu bughyatahu, ya, orang rajin sering mendapatkan cita-citanya. Ya, ini menunjukkan makna taksir, ya, karena memang orang yang sukses, orang yang berhasil, ya, adalah mereka yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang bermalas-malasan. Kemudian contoh lainnya, qad yaf'alut taqiyyu al-khair, orang yang bertakwa sering berbuat kebaikan, ya. Jadi memang ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang senang beramal saleh, ya. Setiap pintu-pintu kebaikan terbuka, dia langsung menjadi yang pertama atau orang yang respect terhadap kebaikan, orang yang responnya cepat terhadap pintu-pintu kebaikan dan dia mengamalkannya. Itulah orang yang beriman. Kemudian kata penyair, qad yudrikul muta'anni ba'du hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalal. Orang yang tidak terburu-buru sering mendapatkan sebagian kebutuhannya, ya. Kemudian, ya, dan tergelinciran seringnya bersama orang yang tergesa-gesa, isti'jal, ya. Makanya dikatakan al-isti'jalu minasyaitan, terburu-buru itu dari syaitan. Wa ammasinu, dan adapun sin, wa saufa dan saufa, ya, keduanya masuk pada fiil mudhari saja. Keduanya menunjukkan tanfis. Apa itu? Yang dimaksud adalah yang bermakna akan datang. Bedanya bahwa huruf sin lebih sedikit waktu akan datangnya daripada saufa. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh di antara manusia itu akan berkata, ya. Kemudian contoh lain, sayaqulu lakal mukhallafun, orang-orang yang tertinggal akan mengatakan
kepadamu. Adapun saufa, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu menjadi puas. Kemudian saufa nuslihi nara, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian contoh lainnya, saufa yu'tihim ujurahum, kelak dia akan memberikan mereka pahala-pahala mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma ta'ut ta'nis sakinah, ya. Adapun huruf tak ta'nis yang disukun hanya masuk pada fiil madi, tidak pada yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan huruf ini adalah menunjukkan bahwa isim yang disandarkan pada fiil madi ini kepadanya adalah muannas. Sama saja berupa fa'il seperti qalat Aisyatu ummul mukminin. Aisyah ibunda kaum mukminin telah berkata, ya. Jadi telah berkata ibunda Aisyah ummul mukminin, atau berupa naibul fa'il, ya. Furishat daruna bil busuti, rumah kami dihampari oleh permadani. Yang diinginkan bahwa tak ini disukun adalah pada asal peletakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mimma taqaddama yatabayyana laka anna alamatil fi'l, ya. Dari penjelasan yang telah lalu jelas, ya, bahwa tanda fi'il yang penulis sebutkan terbagi menjadi 3 bagian, ala salasati aqsami. Satu bagian khusus untuk fi'il madi, yaitu tak ta'nis yang disukun, ya, wahwa ta'ut ta'nisi as-sakinah. Satu bagian khusus untuk fi'il mudhari, wa qismun yahtassu bidukhuli 'alal mudhari, ya, yaitu huruf sin dan saufa. Satu bagian lagi untuk fi'il madi dan mudhari, yaitu qad, ya. Wa qad taraka alamata fi'lil amr, beliau yakni penulis melewatkan tanda fi'il amr, yaitu menunjukkan kepada permintaan dan bisa menerima huruf ya mukhatabah atau nun taukid. Contohnya adalah uktub, uq'ud, qum, dan unzur. 4 kata ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan permintaan untuk diwujudkan berdiri, duduk, tulis, ya, dan pandangan. 4 kata ini juga menerima huruf ya mukhatabah seperti qumi, uqudi, atau menerima nun taukid seperti uktubanna, wanzuranna ila ma yanfa'uka. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ya, diantara hal yang perlu kita ketahui seputar fi'il, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.